Oh, jadi tidak ada spesialis ya? Iya, jadi saya sudah mulai tidak memikirkan spesialis karena apa? Kembali lagi, prinsip saya adalah saya harus bermanfaat dong. Apa yang saya kerjakan bermanfaat, saya nggak harus menjadi dokter jantung. Betul. Saya tidak harus menjadi dokter spesialis anak. Betul. Jadi saya bisa cukup menjadi seorang dokter umum. Saya tetap bisa memberikan melayani masyarakat, tetap bisa berkaya kepada masyarakat selama mindset kita adalah seperti itu. So, saya ninggalin kejaran saya ke spesialis. Oke. Karena konsentrasi yang kita buang atau konsentrasi yang kita letakkan untuk masuk ke spesialis itu ternyata sangat banyak. Dan itu mau nggak mau kita harus menyisihkan beberapa banyak waktu meninggalkan keluarga. Waduh, jadi ketika Pak Andi akan masuk sedikit nih ke dokter, ke dalam dunia pribadi dokter. Berarti ketika menjadi seorang dokter itu dalam status sudah berkeluarga? Sudah belum. Oh, belum berkeluarga. Saya berkeluarga di tahun 2013. 2013. Yes. Berarti dari lulus itu 2008 ya? 2009. Oh, lulus 2008, saya mulai bekerja 2009. 5 tahun dokter ya berarti ya, sudah berkarir baru berkeluarga. Yes. Oke. Nah, pertanyaan kembali dokter, tadi kita sudah bahas tentang pilihan ya. Jadi saya memutuskan untuk menghentikan obsesi saya untuk spesialis itu begitu anak saya lahir. Oh, ketika anak pertama Zoe lahir. Udah dunia saya berubah. Kenapa nih? Kenapa bisa berubah dok? Kenapa bisa berubah? Begitu kamu mungkin ayah-ayah yang lain tuh bisa lihat juga ya, begitu anak mereka lahir, kebetulan anak saya perempuan, kamu lihat wajah dia itu, kamu nggak akan bisa tega lagi untuk ninggalin dia. Sedangkan kalau mengambil jurusan spesialis, banyak waktu yang harus belajar keluar kota. Saya harus ninggalin mereka 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun untuk mengejar spesialis, karena mereka kan di Jambi. Saya di daerah tempat saya mengambil spesialis. Oke. Membawa mereka semua untuk pindah ke sana juga akan mengubah kehidupan, loh. Betul. Dan di sini kami sudah sempat nyaman dari 2013 sampai anak saya yang Zoe itu lahir di 2015. Gitu. Jadi untuk mengubah kenyamanan itu akan sangat mengorbankan mereka. Betul. Dan untuk saya pergi sendiri dan meninggalkan istri dan anak, aku nggak sanggup. Oke. Gitu. So itulah titik aku memutuskan bahwa there's no more specialist. Oke. Nah, di situ aku fokus bahwa aku akan menjadi dokter umum saja, melayani sesuai kapasitas saya dan menjadi ayah yang baik ya. Tidak pergi, apalagi masih bayi-bayinya ya. The choice in. Oke. Kasih mas dong ya. Oke, nah berarti ketika anak pertama lahir itu yang memutuskan dokter tidak fokus kepada spesialis lagi. Yes. Nah, tapi kan pada akhirnya nih dok, melebarkan sayap ke dunia estetika itu kan merupakan satu hal baru ya, hal baru, konsentrasi baru. Nah, kenapa nih dok bisa melebarkan sayap ke estetika? Padahal pada dasarnya dokter kan ketika anak pertama lahir sudah memutuskan untuk tidak ke spesialis atau ke bidang lain, hanya ke dokter umum. Sedangkan menurut saya estetika ini adalah spesial, ya kan, sesuatu kecantikan ini kan sesuatu yang spesial lah. Kenapa nih bisa menjadi pilihan nih dok? Aku melihat ada kebutuhan. Jadi aku melihat bahwa ada kebutuhan di masyarakat Kota Jambi untuk mendapatkan pendekatan yang berbeda dalam hal estetika. Oke. Gitu. Jadi bukan hanya dalam artian sakit ini krim ini, sakit ini krim ini, begitu. Jadi aku merasa bahwa aku nih suka edukasi pasien nih. Aku suka ngobrol dengan pasien. Jadi kayaknya deh kalau aku buka sebuah pelayanan kecantikan di mana bisa memberikan informasi edukasi yang lebih mendalam kepada pasien. Mungkin di Jambi belum ada yang begitu. Gitu. So, start small deh. Waktu itu geruduk-geruduk kan. Geruduk-geruduk artian aku dalam ngomong, istri aku kan Elva. Aku bilang, "Pa, kita buka kecantikan deh." Langsung gitu? Langsung. Keceplos gitu ya? Langsung. Jadi langsung bulan depan aku pergi sekolah. Oh, belajar dulu? Belajar dulu, ikut langsung invest langsung taruh. Aku sekolah ke Singapura waktu itu beberapa bulan, kembali, udah langsung kita mulai invest nih, mulai renovasi. Ini dulu kan rumahan. Ini dulu rumah tempat tinggal kami, udah kami sulap semuanya menjadi klinik. Dulu cuma di lantai 2, kami tinggal di lantai 3 kan. Siap. Bawah saya praktek umum. Bayangin kita cuma ada 3 bed. Jadi dulu satu bangunan ini tercampur-campur ya, tempat tinggal dan lain-lain ya.
Dan nanti pokoknya teman-teman sahabat cerita saya akan juga ajak keliling ya bagaimana kondisi klinik kecantikan dari Dr. Rudy Chandra. Nah, akhirnya belajar ke Singapura dan melakukan gebrakan baru ya, mendalami laser, mendalami suntikan-suntikan filler, botox dan lain-lain, kita dalami semuanya satu persatu untuk ya biar kita siap gitu loh. Jadi nggak juga asal tindakan kan. Jadi berapa lama nih dok untuk butuh pembelajaran untuk di dunia estetika ini? Kita go show sih. Jadi sambilan aku buka, selama aku belum menguasai, aku nggak akan melayani di bidang itu. Jadi aku kuasai dulu laser nih. Baru aku beli laser, kita mulai layani pasien laser. Kita belajar filler, kita mulai layani pasien filler. Selama aku belum bisa, aku nggak akan coba-coba. Baik. Tapi go show sih, sambil kita jalan, ada yang good nih. Contohnya inovasi. Setelah lipatan mata, udah pergi belajar lagi. Siap. Akhirnya terbentuklah mulai ekspansi ya ke satu bidang estetika. Yes. Dan yang namanya Skin Surf Clinic. Nanti boleh di follow ya Instagramnya teman-teman ingin tahu apa itu Skin Surf Clinic. Nah, pertanyaan seru, kenapa namanya Skin Surf Clinic? Skin Surf, aku orangnya suka melayani. So surf itu harus ada. Service ya. Kalau lihat kami punya apotek namanya MediSurf. Kemudian karena ini mau berhubungan dengan kulit, aku mikir yang ada hubungan dengan kulit, bunyinya biar kedengaran ada kulitnya apa? Skin, derma, dura. Ya sudah, saya ambil Skin Surf. Kebetulan dicek-cek patennya kan belum ada. Jadi kita ambil, kita patenkan. Jadi dasarnya hanya itu yang melayani. Betul ya. Jadi kayak Skin Surf Clinic. Banyak yang komplain sih kok susah disebut sih. Gitu ya. Gitu ya. Tapi aku pengen ada istilah melayaninya, istilahnya begitu. Oke. Coba kameramen kita sebut Skin Surf. Skin Surf. Bisa. Nah, jadi Skin Surf Clinic itu mulai beroperasi, mulai melayani masyarakat di Kota Jambi itu tahun berapa? 2017 berarti per hari ini kurang lebih masuk 3 tahun ya, tahun ketiga ya. Kami di bulan Mei. Iya. Ketiga dong. Bulan ini dong. Bulan ini dong. Wah, ini siap-siap ya, akan ada promo menarik. Nanti pokoknya di follow deh Skin Surf Clinic. Berarti kurang lebih hampir 3 tahun ya dok ya. Iya benar. Dari kalau kita boleh flashback kembali dari sebuah pilihan yang awalnya ingin menjadi seorang arsitek, ingin menjadi seorang programmer ya, ingin menjadi IT spesialis jantung, tapi akhirnya melebar sampailah ke estetika. Nah, dari cerita perjalanan hidup dokter ini kurang lebih dari kuliah sampai saat ini ada 20 tahun ya, kurang lebih ya. Dari mulai kuliah? Iya, mulai 2002 ya, 18 tahun. 18 tahun, kurang lebih 18 tahun ini pasti banyak ditemukan pilihan-pilihan ya. Harus A, ketika memilih A ternyata realitanya tidak seperti ekspektasi. Setiap detik tuh pilihan loh. Setiap detik. Mau makan apa? Pilihan ya. Mau mandi atau enggak? Pilihan. Nah, jadi kalau kita boleh ambil benang merahnya nih dok, ya selama dokter menjalani kehidupan ini, ya membangun karir, membangun keluarga, apa sih pentingnya dalam kita menentukan pilihan? Ya sesuai dengan tema kita ya, choice in life ini. Karena banyak kan orang di luar mereka salah memilih dan akhirnya mereka menyesal. Sayangnya waktu itu tidak bisa diputar kembali. Nah, bagaimana sih menurut dokter nih? Bagaimana kita sebagai manusia itu dapat memilih sesuatu yang tepat, ya, agar tidak ada penyesalan. Nah, bagaimana nih, Dokter Rudy? Saya rasa semua orang akan sama. Untuk orang yang sudah mencapai tujuannya, mereka akan setuju untuk melihat bahwa yang paling penting dalam menentukan pilihan itu adalah prinsip. Selama kita punya prinsip, pilihan apapun yang kita ambil selama itu sesuai dengan prinsip kita nggak akan kecewa. Berarti apapun yang terjadi mengikuti pilihan kita, namun apabila kita tahu bahwa itu sesuai dengan kita punya prinsip, maka hasilnya nggak akan jauh-jauh dari yang sudah kita prinsipkan. Betul sekali. Namun kalau kita tanpa prinsip, kita hanya ingin hasilnya begini, hasilnya begitu. Nah, pada saat kita mengambil berdasarkan hasil yang kita inginkan, dunia nggak bisa menyajikan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan. Sehingga pada saat hasil itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, cenderung kita kecewa, kita mulai menyesal, kita ingin pulang kembali ke masa lampau. Nah, itu biasanya yang terjadi.
Namun kalau kita tahu, contohnya kita ingin melayani masyarakat dalam bentuk apapun dunia menyajikan itu, it's okay, selama memang saya ingin melayani, gitu kan. Mungkin saat ini kalau saya nggak jadi dokter nih, saya cuma jadi tukang sapu, it's okay. Toh menyapu juga melayani, membersihkan rumah orang misalnya kan. Berarti pada dasarnya bukan apa profesinya, apapun didapatkan ya, sesuai dengan nilai kehidupan, prinsip kehidupan. Dan itu yang menjadi dasarnya dok ya. Kalau kita tujuannya adalah kenyamanan hidup, kenyamanan itu kan selalu berubah kan. Betul. Kadang kita makan Indomie aja enak, kadang kita pengen makan yang lebih mewah segala macam. Jadi sebenarnya kenyamanan bisa kita sesuaikan, gitu. Jadi jangan melihat keberhasilan hidup atau kesuksesan hidup itu dari banyaknya materi yang kita dapatkan, namun dari bagaimana prinsip kita tegak di kehidupan kita ini. Apakah dia tegak atau enggak, mau dalam kondisi anginnya seperti apapun, gersangnya seperti apapun, kalau prinsip itu tegak, kita kokoh. Nggak goyang istilahnya begitu. Seperti itu. Guys ya, dicatat ya, ingat ya. Kalau dunia memberikan angin sejuk, syukuri. Tapi kalaupun dikasih angin kemarau yang kering, ya kita tetap tegak di sana. Karena kita ada prinsip. Seperti itu. Siap ya. Jadi intinya adalah bukan masalah hasilnya ya, tapi tentang prinsipnya, tentang nilainya ya. Nilai, apakah kita sesuai? Kalau prinsip kita istilahnya pengen nyusahin orang nih, dan ternyata kita dalam hidup berhasil nyusahin orang, ya mungkin kita senang tuh. Tapi itu prinsipnya salah. Itu contoh ya. Contoh, tapi contoh ya, jangan selama prinsipnya ada di sana, kita nggak akan merasa bahwa hidup kita tuh sia-sia, nggak akan merasa bahwa semua yang sudah kita jalankan itu salah gitu loh. Jadi selalu sebelum mengambil pilihan, tenang dulu nih, jangan buru-buru. Apakah sesuai dengan yang memang kita inginkan, sesuai dengan prinsip kita. Jangan si A bilang bagus, kita jabanin. Si B bilang bagus, kita jabanin. Mungkin boleh kita jabanin, tapi harus sesuai prinsip kita. Seperti di selektif lagi ya. Selektif, dimodifikasi gayanya, biar sesuai dengan kita punya hati nurani. Baik, terima kasih dokter ya, luar biasa. Jangan lupa nanti follow Instagramnya ya, Dr. Rudy Chandra atau Skincare Clinic yang ingin mengenal lebih dekat ya. Nanti di follow dok. Oh iya. Aku juga pengen bikin channel. Ya. Siap, kita kolaborasi. Oh iya. Dan pastinya untuk teman-teman semua jangan lupa di subscribe ya channel ini. Boleh diajak dok? Ya dong. Subscribe ini menurut aku sih Wandi begini, dia begitu ngomong aku nggak pakai panjang lebar, aku bilang silakan Wan. Karena menurut aku ini sangat inspiratif ya untuk anak muda seperti Wandi bisa bikin acara seperti ini. Jadi aku akan selalu support yang beginian. Jadi teman-teman tolong di subscribe channelnya Wandi ini karena nanti video selanjutnya dengan karakter Wandi aku yakin isinya bakal Pokoknya konten ini akan bermanfaat lah ya. Bermanfaat dan nanti kita juga akan bukan di episode kali ini aja dok, kita akan bahas mungkin ke depan kita akan bincang-bincang lagi sama Dr. Rudy dengan tema-tema maupun topik yang lain. Diundang lagi ya? Diundang lagi. Oh iya. Baik, thank you guys, sahabat cerita kita. Mungkin untuk episode hari kali ini hanya sampai di situ saja. Nanti untuk lebih lanjut, nanti boleh follow Instagramnya ya, Dr. Rudy Chandra atau Skincare Clinic di bawah ini. Dan terima kasih dokter. Thank you Wandi. Sampai jumpa di momen selanjutnya. Salam COVID. Salam COVID.